Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai pajak penghasilan pasal 21 atau yang dikenal dengan istilah PPh 21. Sebelum mempelajari materi ini, kita akan belajar dulu mengenai definisinya. PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Untuk mempermudah kita mempelajari pajak, maka kita harus memperhatikan subjek dan objek pajak tersebut. Pada PPh pasal 21, objek pajaknya adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Tolong dicermati ya, jadi objeknya adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sedangkan subjek pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sehingga tarif yang dikenakan oleh PPh 21 hanya ditujukan untuk orang pribadi, bukan untuk badan. Dan hanya dikhususkan untuk WNI. Jadi bukan untuk WNA atau warga negara asing tarifnya. Nah, sedangkan untuk perusahaan dan WNA akan dikenakan dengan tarif dari pajak penghasilan pasal lainnya. Khusus untuk pasal 21 mengatur penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Jadi yang dimaksud pekerjaan itu jika kalian memiliki sebagai karyawan, maka itu pekerjaan. Jika kalian berwirausaha, itu pekerjaan, seperti itu. Nah, jasa, jika kalian memberikan jasa atau memberikan jasa kepada orang lain, maka hasil dari pekerjaan kalian itu atau penghasilan yang didapatkan dari jasa yang kalian berikan akan dikenakan PPh pasal 21 jika kalian bekerja atas nama diri kalian sendiri, bukan atas nama atas nama perusahaan, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu jika kalian mengikuti kegiatan, biasanya PNS ya, itu kegiatan misalnya kalian mengikuti kunjungan kerja atau ikut seminar atau perlombaan, maka penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut juga akan dikenakan dengan PPh pasal 21. Contoh paling kelihatan memang PNS, tetapi sebenarnya di luar PNS juga seharusnya dikenakan oleh PPh, seperti itu. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka satu subjek pajaknya, tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa subjek pajak kita untuk PPh pasal 21 itu adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, siapa saja yang bisa dikenakan, atau kalau kita lebih detailkan lagi, maka satu pegawai atau karyawan, dua wira swasta atau pengusaha, yang ketiga penerima pesangon. Jadi pesangon ini pesangon pensiun maupun pesangon pemberhentian kerja. Jadi misalnya dia pensiun, maka uang pesangon yang dia dapatkan itu akan dipotong juga dengan PPh 21, ataupun ketika dia berhenti dari pekerjaan, di PHK, pemutusan hubungan kerja, atau mengundurkan diri, maka pesangon yang dia terima itu juga akan dipotong dengan menggunakan PPh pasal 21. Yang keempat, saya menyebutnya kaum profesional, yaitu yang profesi, seperti biasanya mereka punya sertifikat untuk bekerja, seperti dokter, akuntan, pemain musik, MC, atlet, fotografer, dan lain-lainnya. Seperti itu, termasuk juga notaris, pengacara, dan lain-lain, seperti itu. Yang kelima adalah peserta kegiatan. Nah, kegiatan ini bermacam-macam, lomba, sidang, kunjungan kerja, magang, dan yang lain-lain. Maka penghasilan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut itu akan dipotong menggunakan tarif PPh pasal 21. Kemudian tadi kita dari definisi kita sudah tahu ya, penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Nah, nama penghasilannya ini tapi tidak terbatas ini adalah contohnya, bisa saja namanya lain. Satu, penghasilan sebagai pegawai tetap, baik yang teratur maupun yang tidak teratur. Nah, contoh dari penghasilan yang teratur itu adalah gaji pokok
dan tunjangan yang memang diterima setiap bulan dan besarannya tidak berubah, seperti itu. Kemudian yang penghasilan yang tidak teratur, contohnya paling gampang itu adalah THR atau tunjangan hari raya. Satu, kenapa disebut tidak teratur? Karena tidak diterima setiap bulan. Yang kedua, jumlahnya setiap tahun bisa berubah. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang lain, bisa seperti istilahnya ya, ini yang saya temukan di buku jasa produksi. Jadi karena dia biasanya jabatannya manajer, karena ada penjualan atau penghasilan seperti itu, nah dia jasa produksi. Bonus itu juga termasuk penghasilan tidak teratur, seperti itu. Yang kedua, penghasilan pensiun yang diterima secara teratur. Maka setiap penghasilan dari pensiun yang diterima secara teratur, itu biasanya PNS ya, itu akan dipotong dengan tarif PPh pasal 21. Kemudian penghasilan dari PHK. Nah, PHK di sini bukan hanya berarti diberhentikan saja ya. Nah, ini juga pensiun yang diterima secara gelondongan atau kumulatif gitu. Nah, sekarang setahu saya sistemnya bahkan PNS sudah penghasilan pensiunnya sudah tidak diberikan secara per bulan lagi, tetapi sudah langsung begitu berhenti langsung diberikan secara besar, secara gelondongan kayak gitu. Nah, ini juga di situ. Kemudian pemutusan hubungan kerja karena mungkin perusahaannya bangkrut dan yang lain-lain. Seperti itu. Kemudian yang keempat, objek pajak PPh 21 itu bisa penghasilan dari pegawai tidak tetap. Ya, maksudnya pegawai tetap itu siapa? Kontrak. Nah, pegawai kontrak itu bisa yang harian, bulanan, atau yang mingguan seperti itu. Nah, penghasilan yang mereka hasilkan itu akan harus dipotong oleh PPh 21. Yang kelima itu adalah imbalan kepada bukan pegawai. Contohnya apa? Freelance. Jadi contoh yang paling dekat dengan kita dari imbalan kepada bukan pegawai itu adalah komisi yang diterima oleh agen asuransi, agen penjualan, dan yang lain-lain. Honor dan sebagainya. Nah, yang keenam tadi imbalan kepada peserta kegiatan ini bisa berupa namanya uang saku, uang rapat, honor, dan sebagainya. Jadi PPh 21 ini tidak terikat nama. Jadi seperti definisi di sebelumnya, dengan nama dan bentuk apapun, jika itu berupa penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, akan dikenakan oleh dikenakan tarif, dikenakan pajak PPh pasal 21. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh surat pemberitahuan orang pribadi atau SPTOP. Mungkin kalian sudah sudah tidak menemukan lagi. Jadi ini maksudnya ini sebenarnya ini biasanya ada gitu atau kalian lihat ketika kalian melakukan pelaporan pajak. Tapi sekarang kita sudah pakai Cortex ya. Jadi SPTOP ini sudah jarang terlihat sebenarnya. Tapi saya tunjukkan mengapa, karena kalau kita menghitung pajak secara manual, dan ini sebenarnya Cortex juga menggunakan sistem yang sama, hanya saja dia sudah tersistem, jadi mungkin kalian tidak melihat, tidak terlihat template-nya, tapi sebenarnya kalau kalian perhatikan itu terlihat, maksudnya tidak terlihat secara gamblang gitu. Tapi kalau kalian melihat, terutama ketika kalian mengisi besaran penghasilan, itu sebenarnya formatnya itu sesuai dengan SPT kayak gitu. Nah, ini ada sebenarnya ada beberapa untuk SPT WPOPDN. Ada 3, ada 1770, ada 1770S, dan ada 1770SS. Nah, 1770 ini perbedaannya apa? Perbedaannya hanya asal, asal ya. Lebih tepatnya asal dan besaran penghasilan. Nah, 1770 ini biasanya digunakan untuk WPOP yang memiliki penghasilan dari wirausaha atau yang punya double job sebagai wirausaha dan karyawan. Maka kalian kalau lihat di sini pada poin 1, itu kalian akan lihat bahwa dia itu yang harus dimasukkan poinnya adalah penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Jadi misalnya pekerjaan bebas ini contohnya dia notaris,
jangan notaris ya, mungkin arsitek kayak gitu. Nah, satu, mungkin dia dari usaha, misalnya dia bikin kantor jasa arsitek seperti itu. Nah, itu maka penghasilan neto. Nah, penghasilan neto itu yang dimaksud bukan omset ya. Omset itu artinya uang yang dia terima. Nah, penghasilan neto ini harus dikurangkan dengan biaya yang digunakan untuk menyelenggarakan untuk menghasilkan penghasilan tersebut. Jadi yang dimaksud tuh gimana sepertinya. Kalau orang dapat proyek, itu kan dia harus gaji karyawan, harus bayar listrik, harus bayar air, masih utilitas untuk kantornya, kemudian harus bayar lain-lain kayak gitu. Depresiasi komputer dan lain-lain. Nah, itu belum penghasilan neto, maka omset dikurangi biaya itu yang baru namanya penghasilan neto. Nah, istilah dalam pajak itu penghasilan neto, tapi sebenarnya kalau dalam akuntansi istilah yang lebih tepat itu adalah laba usaha, kalau dia berasal dari usaha. Kalau dari pekerjaan bebas, nah ini kalau contoh gini tuh gimana sih artis itu kan nggak bisa dia bekerja sendiri gitu. Nah, hasil dari dia misalnya manggung atau istilahnya bahasanya itu ngejob. Nah, dari jobnya itu kan dia harus bayar dulu ke karyawannya, asisten, sopir, make up artist, DLL. Nah, sisanya itu yang disebut dengan penghasilan neto. Nah, itu yang dimasukkan dalam poin 1. Seperti itu. Kemudian poin 2, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, kenapa disebut penghasilan neto? Karena gaji, tunjangan itu, walaupun kita dapat gaji, ya kita kan dapat gaji. Jadi yang dimasukkan nggak hanya gaji, tapi gaji plus tunjangan, plus bonus, dan hal-hal yang kita hasilkan. Dikurangi dengan, ada pengurangnya, boleh Bu dikurangi? Boleh. Jadi misalnya iuran asuransi, sebenarnya bukan asuransi, iuran koperasi, iuran karyawan, dan iuran lain-lainnya yang dipotong dari perusahaan. Saya contohnya kayak misalnya kerja di WK itu sebelum saya dapat gaji bersih, itu saya masih dipotong dulu gitu gaji saya untuk koperasi, iuran karyawan, dan yang lain-lain seperti itu. Makanya disebut penghasilan neto atau penghasilan bersih sehubungan dengan pekerjaan. Nah, yang ketiga ini adalah penghasilan dalam negeri lainnya. Contohnya apa, Bu? Misalnya dia dapat dividen saham, kemudian dividen koperasi. Itu penghasilan dia dalam negeri dari lainnya. Nah, ini maksudnya dalam negeri berarti itu saham dan koperasinya harus di Indonesia. Kemudian ada penghasilan neto luar negeri. Contohnya tadi saham. Saham itu kan kita kalau punya saham belinya nggak hanya di Indonesia. Sekarang kita bahkan bisa beli saham yang listing atau yang dijual di misalnya bursa saham Singapura, bursa saham Arab, dan bursa saham Eropa atau bursa saham Amerika. Nah, dividen yang kita dapatkan dari pembelian saham itu maka akan masuk di dalam poin 4. Seperti itu. Nah, tapi seperti saya jelaskan tadi, neto itu artinya penghasilan yang kita nikmati sendiri tanpa dipotong dengan biaya administrasi, biaya lainnya, seperti itu. Nah, kemudian poin 5 itu kita lihat bahwa di situ ada tulisan poin 1 ditambah poin 2, poin 3, dan poin 4. Jadi kita sudah bisa menghitung gitu. Poin 5 itu isi dari penjumlahan di poin-poin sebelumnya. Yang keenam, zakat atas penghasilan yang menjadi objek pajak. Nah, jadi sejak beberapa tahun lalu Kementerian Keuangan sudah mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan, boleh dikurangkan dari penghasilan dan itu tidak dikenakan pajak gitu. Jadi jika sudah dikurangkan maka penghasilan itu yang dikurangkan dari pajak itu boleh gitu. Jadi istilahnya zakat sudah dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Tapi ada aturannya. Zakat yang boleh dipotong itu penerimanya harus lembaga yang sudah didaftarkan atau diakui oleh Kementerian Keuangan. Jadi jika kalian membayarkan zakat ke personal itu tidak bisa diakui sebagai pengurang pajak. Jadi harus ke kayak Basnas, terus apalagi lembaga zakat seperti itu yang terdaftar atau diakui Kementerian Keuangan gitu.
Itu selisihnya itu menjadi poin 7. Jadi jumlah penghasilannya itu dikurangi pajak penghasilan. Poin ke-8, kompensasi perugian. Ini khusus ditujukan untuk yang wira swasta, seperti itu. Maksudnya gimana? Jadi kalau wira swasta kan nggak selalu untung, kadang dia rugi. Nah, kerugian kan kalau kita pelajarin di akuntansi biaya, itu ada laba, ada rugi. Nah, laba itu kan tadi penghasilan neto di sininya. Nah, kalau rugi boleh, bisa. Nah, rugi ini bisa dikurangkan dari penghasilan neto, gitu, seperti itu. Bu, jadi bisa dong nantinya kita nggak bayar pajak, bisa. Cashnya bisa, seperti itu. Nah, ini namanya kompensasi kerugian. Boleh dimasukkan kerugian di tahun sebelumnya. Jadi misalnya kerugian di tahun sebelumnya rugi, ternyata belum ketutup kayak itu. Nah, ini namanya kompensasi kerugian. Kerugian di tahun sebelumnya diakui lagi di tahun ini, sehingga penghasilan netonya bisa berkurang. Seperti itu. Nah, poin 9 kita sudah bisa lihat tulisan di situ sesudahnya ada 7 kurang 8. Nah, ini maksudnya apa? Jadi poin 7, angka di nomor 7 dikurangi angka nomor 8 itu jadinya angka mengisi baris ke-9. Nah, baris ke-10 penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau kita sebenarnya mau dikenakan pajak PPh 21 tuh ada syaratnya, yaitu bahwa penghasilan kita sudah di atas ambang batas. Ambang batas ini sering dikenal dengan penghasilan tidak kena pajak. Berapa besarnya? Tergantung status kita. Nah, status ini apa maksudnya? Nah, saya terangkan. Di situ ada tulisan TK, K, KI, PH, dan HB. Nah, di depan kotak itu ada kan huruf kecil-kecil kayak gitu. TK itu maksudnya tidak kawin, gitu. Jadi kalau tidak kawin itu batasannya tertentu, seperti itu. Nah, K itu kawin, seperti itu. Nah, kemudian KI. KI itu kawin dengan kawin istri. I-nya tuh istri. Maksudnya apa? Jadi suami istri ini menggunakan NPWP yang sama, gitu. Jadi kalau K itu biasanya NPWP suami sama istri sendiri-sendiri. Contohnya, ketika kita di PNS itu biasanya istri itu dia itu punya NPWP sendiri karena PNS ya, kayak gitu. Nah, terus suaminya punya NPWP sendiri, seperti itu. Terus namun di Indonesia dia mengakuinya bahwa kan kalau dia kawin itu kan dia dapat tambahan, jadi PTKP-nya lebih gede daripada yang tidak kawin. Namun ketentuannya untuk PTKP yang khusus menikah itu hanya boleh satu keluarga, hanya boleh yang ngakui satu orang. Jadi kalau nggak suami, istrinya, seperti itu. Nah, di Indonesia pada umumnya yang mendapatkan privilege untuk K itu atau yang PTKP untuk tambahan PTKP itu adalah suami, gitu. Karena kan kebetulan Indonesia itu kebiasaan ya, bukan budayanya patriarkis. Jadi cowok yang jadi kepala keluarga, suami yang jadi kepala keluarga. Nah, kepala keluarga inilah yang mendapatkan privilege pertambahan PTKP. Nanti jumlah besarannya akan saya terangkan di bagian berikutnya, gitu. Jadi TK itu tidak kawin, K itu kawin. Ini yang sendiri-sendiri ya, NPWP-nya ya, nikah, dia sudah nikah tetapi sendiri-sendiri NPWP-nya. Nah, yang boleh biasanya yang K ini yang suami. Terus, Bu, kalau istri terus gimana kalau istri? Kalau istri statusnya jadi TK 0 bahkan. Jadi anaknya itu diakui di suami semua, kayak gitu. Karena yang boleh ngakui hanya suami. Kalau suaminya udah ngakui, istrinya nggak boleh ngakui. Kalau suaminya nggak ngakui, maka istrinya yang mendapatkan privilege itu. Jadi tergantung seperti itu. Tapi karena mereka beda NPWP, mereka harus melaporkan sendiri-sendiri. Nah, kalau K garing I garing kotak kosong itu artinya NPWP yang digunakan sudah bersama. Jadi NPWP suami dan istri sama, sehingga penghasilan istri digabung ke suami. Seperti itu. Gitu. Nah, itu
Bu, nanti terus gimana Bu? Pajaknya lebih tinggi? Enggak, nanti ada ketentuannya. PTKP jika sudah digabung NPP-nya antara suami sama istri, itu akan lebih tinggi juga daripada yang K, kayak gitu. Nah, kemudian ada istilah pisah harta. Bu, pisah harta ini gimana Bu ceritanya? Nah, biasanya ini karena dari awal sebelum menikah mereka sudah punya perjanjian atau perjanjian pranikah yang menyatakan bahwa pisah harta. Itu maksudnya apa? Kalau di Indonesia seperti itu, ketika kita mendapatkan harta setelah nikah, itu disebut harta gonogini, sehingga kepemilikannya harus dibagi dua. Nah, kalau sudah dari awal sudah ada perjanjian pranikah, maka jika uang suami digunakan untuk membeli aset tersebut, maka kepemilikan maka kepemilikan tetap nama suami. Jika cerai, maksudnya pisah ya, jika pisah nantinya, jika itu uangnya dibeli suami, maka itu jadi haknya suami. Jika uang itu dibeli oleh istri, maka itu menjadi haknya istri, seperti itu. Jadi sudah tidak ada pemisahan harta gonogini seperti itu. Kalau sudah dari awal ada perjanjian pisah harta atau seperti itu, perjanjian pranikah pisah harta seperti itu. Kemudian yang HB itu hidup bersama. Saya nggak tahu ini karena case-nya kayaknya jarang ya. Terus saya belum pernah ketemu yang case-nya HB seperti itu. Oke. Kemudian jadi saya masih kurang paham. Nanti mungkin ada yang bisa menjelaskan kali ya HB itu gimana. Nah, kemudian di depan di belakang huruf-huruf itu ada kotak-kotak kosong. Nah, kotak kosong itu menyatakan angka untuk jumlah tanggungan. Tanggungan ini nanti tanggungan itu siapa? Jadi ketika kamu orang yang ditanggung. Jadi ketika kita jadi kepala keluarga, kemudian kita punya di bawahnya itu ada runtutan lah. Kalau kita ngelihat di kakak, lah itu yang jadi tanggungan. Nah, cuma pajak itu hanya boleh maksimal 3 orang yang ditanggung gitu. Bu, apakah TK akan selalu 0? Enggak. Jadi kan kadang ada case ya, misalnya anak sulung sudah bekerja, belum menikah, tapi orang tuanya sudah tua kayak gitu. Sudah tua, sudah tidak bisa memperoleh penghasilan, sehingga dia dijadikan kepala keluarga. Nah, itu maka orang tua dia itu menjadi tanggungannya dia, maka bisa saja statusnya TK1. Saya pernah ketemu kasus di mana ada seorang karyawan, dia itu menanggung orang tua dan adik kandungnya. Kenapa dia bisa nanggung adik kandungnya? Karena adik kandungnya ini belum cukup umur, jadi belum legal age kalau bahasanya. Jadi umurnya itu belum memenuhi umur legal. Nah, umur legal di Indonesia itu kan 18 tahun. Jadi ketika kamu sudah punya KTP, maka itu kamu istilahnya secara penghasilan kamu sudah pisah dari orang tua. Nah, tapi kalau untuk kuliah kan 18 ya masih ya nih. Ada yang sampai 22 kayak gitu. Kalau di terutama seperti itu, ada yang 22, tapi saya lupa. Nah, itu kalau nggak salah 22. Jadi kalau dia sudah berumur 22, maka dia sudah keluar dari tanggungan seperti itu. Oh iya, saya lupa salah, 22 bukan 18 lagi, 22 seperti itu. Nah, ini yang bisa ditanggung tadi untuk anak ya, untuk anak yang masih muda. Tapi kalau orang tua yang sudah tidak bekerja itu boleh ditanggung seperti itu. Cuma persyaratannya orang tuanya maaf ya, tidak bekerja, atau kalau punya pekerjaan yang kurang atau sakit atau yang lainnya, jadi orang tua seperti itu. Jadi bisa statusnya tuh TK3 bisa, jadi walaupun dia belum nikah tapi dia udah nanggung 3 orang, itu bisa. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat di baris ke-11 itu kita bisa lihat ya, 9 dikurangi 10, maka penghasilan neto dikurangi PTKP itu menjadi PKP. Lah, yang kena pajak itu adalah angka 11. Jadi kalau kalian punya penghasilan kurang dari PTKP kayak gitu, maka kalian nggak akan dipotong pajak. Jadi, Bu, berarti kayak buruh harian, kayak buruh bangunan yang kerjanya harian itu kena nggak pajak? Bisa kena kalau memang penghasilan dia di atas PTKP. Kalau penghasilan dia di bawah PTKP, maka dia nggak akan kena pajak gitu. Nanti kalian bisa tentukan sendiri kapan orang kena pajak sama nggak kena pajak gitu. Nah, kemudian di poin 12 ini adalah menghitung
PPh terutang atau pajak penghasilan terutang. Perhitungan cara menghitungnya, kalau kita bisa lihat tarif pasal 17 UU PPh dikali angka 11. Jadi kita harus tahu dulu tarifnya berapa dikalikan angka 11. Nah, ini nanti detail-detailnya akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Kemudian ada yang 13, pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Maksudnya apa, Bu? WNI itu kan penghasilannya tidak hanya dari dalam negeri. Tadi ada yang dari luar negeri kan? Saya cerita. Terus kalau penghasilan luar negeri itu ada yang dipotong pajak di luar negeri. Contoh kayak TKI. TKI itu KTP-nya masih Indonesia kebanyakan. Tapi mereka mendapatkan penghasilan dari contohnya Arab gitu kan, di Arab gitu. Nah, penghasilannya dari Arab itu sudah dipotong pajak, Bu, sama pemerintah Arab kan? Iya. Nah, apakah nanti setelah itu ketika dilaporkan di Indonesia dipotong pajak? Tidak gitu. Nah, itu yang namanya PPh pasal 24 gitu. Jadi PPh pasal 24 mengatur tentang kredit pajak seperti itu. Nah, kredit pajak itu jika sebuah negara sudah memiliki perjanjian tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, maka jumlah yang dipotong di luar negeri itu akan menjadi pengganti pajak yang dipotong di dalam negeri seperti itu. Jadi misalnya kalau dia punya dipotong di sana 5 juta, maka dibawa ke Indonesia 5 juta gitu. Tapi dengan ketentuan tertentu, jika tarifnya yang dipotong di sana lebih rendah daripada di Indonesia, maka di Indonesia disesuaikan seperti itu. Jadi kalau kita kan misalnya ya tarifnya kita biasanya pajak penghasilan itu 5%. Ternyata di luar negeri itu di negara yang yang punya perjanjian dengan kita itu dipotongnya 3%. Maka yang 2% ini akan dibayarkan ke Indonesia seperti itu, ke pemerintah Indonesia. Terus kalau yang lebih, Bu, gimana? Jadi misalnya kita dipotongnya 5%, di luar itu misalnya 10%, maka kita tidak membayar penghasilan yang itu yang dihasilkan di luar negeri gitu. Tapi kita juga nggak dapat pengembalian dari pemerintah Indonesia untuk kelebihan potongan itu. Seperti itu. Nah, itu kita lihat 12 kayaknya ini bukan ditambah ya. 12 dikurangi 13. Sorry, itu salah cetak. Jadi 14. Ini adalah PPh yang terutang. Jadi PPh yang harus dibayarkan. Nah, PPh yang harus dibayarkan jika kalian karyawan. Bu, kok karyawan nggak pernah bayar pajak sih? Karena kalian sudah dipotong atau dipungut oleh pemberi kerja kalian. Maka yang kalian sebenarnya selalu punya nih yang poin 14. Tapi sudah dipotong atau dipungut oleh pemberi kerja kalian. Jadi udah dipotong sama perusahaan kalian. Itu di poin nomor 15 dimasukkannya. Karena ini adalah tadi kalau misalnya kalian menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, itu ada kemungkinan besar ada kurang bayar ya. Nah, itu maka kita hitung dulu. Setelah dihitung ternyata yang 15 ini kita ternyata misalnya kurang bayar. Nah, kalau 16 itu bisa kurang bayar atau lebih bayar. Maksudnya apa, Bu? Kurang bayar itu kalau kita masih ada utang, kalau lebih bayar itu jadi pajak yang kita berikan itu kelebihan. Nah, itu 16 itu kita boleh centang tuh antara yang A atau yang B, tergantung dari hitungan kita. Jadi 14 kurang 15 itu hasilnya negatif atau positif. Kalau positif itu berarti kurang bayar. Kalau kurang bayar maka kita akan centang yang A. Kalau 14 kurang 15 hasilnya negatif, berarti itu namanya lebih bayar. Maka yang kita centang di poin 16 itu adalah yang B, seperti itu. Nah, kemudian ketika ternyata kita sebagai misalnya nih kita nggak pernah dipotong nih pemberi kerja karena kita wirausaha. Nah, wirausaha sendiri itu kadang sudah diminta untuk bayar angsuran. Jadi kita bayar nih angsuran yang disebut PPh pasal 25 bulanan. Nah, ini beda-beda. PPh yang dibayar sendiri itu bisa PPh pasal 25 bulanan, bisa PPh pasal 25 ayat 7, bisa STP PPh pasal 25, bisa fiskal luar negeri seperti itu. Tergantung dari di mana kita pembayarannya gimana seperti itu.
Nah, itu kemudian yang 18 itu kredit pajak. Kalau 16 ditambah, kalau 16 kemudian tadi itu kan 16 kurangi 18 gitu kan, 17. Oh, sebentar. Nah, ini ada yang 19 ya. Sorry, maaf ya. Oh, maaf. Jadi PPh yang jika 16 kurang 17 itu kan jadi 19 kalau ada ya. Nah, itu 19. Kalau masih ada yang kurang, kita centang di poin 19 itu yang A. Dan itu harus dibayar. Nah, ini karena STP atau surat bentar. Namanya apa saya lupa, nanti takutnya salah. SPT. SPT itu pelaporan ya. Nah, karena pelaporan biasanya itu sebelum lapor kita harus ngelunasi. Nah, makanya ada di situ tanggal pelunasan. Kita kan lapor itu kalau WPOP itu kan paling lambat 30 Maret ya. Nah, kita bayarnya misalnya 23 Maret kita sudah bayar, kurang bayarnya. Maka kita tulis, nah kita lapornya 24 lah itu. Maka di situ sudah ada bukti pelunasan. Jika ada lebih bayar, maka itu ada permohonannya. Nah, itu lebih bayar itu dikasih pilihan, bisa restitusi atau dikembalikan, atau diperhitungkan dengan utang pajak. Maksudnya jika kita punya utang pajak untuk PPh lainnya, seperti itu. Nah, ini karena dia pakainya wira swasta, itu kadang ada hitungan angsuran PPh 25 tahun berikutnya. Nah, ini dihitung. Nah, perhitungannya bisa pakai yang A atau yang B, poin 21. Jadi, perhitungannya bisa 1/12 dari poin 16 atau perhitungan dengan lampiran tersendiri. Karena ini adalah surat pelaporan pajak, maka biasanya dia dilampiri dengan dokumen pendukung. Nah, ini laporan dokumen pendukungnya itu kalau dia wira swasta, ini segini, berapa ini? Ada lebih dari 12 ya, mungkin sekitar 12, ada 11 gitu. Seperti itu. Ini adalah jika dia double job, jadi dia sebagai karyawan dan wira swasta atau dia hanya sebagai wira swasta. Namun ini yang 1770 ya, yang 1770. Kemudian yang berikutnya ini ada yang 1770S. Ini adalah surat pemberitahuan pajak orang pribadi untuk karyawan. Jadi kalau dulu saya kan pertama kali lapor pajak, saya sudah nggak pernah lapor pajak manual ya. Jadi saya sudah langsung pakai e-filing kayak gitu sejak dari awal bekerja seperti itu. Nah, saya pernah dalam kondisi itu penghasilan ini kita dulu pakai ini bukan penghasilan ya. Ini penghasilan kita. Ini adalah yang SPT jika hanya karyawan. Jadi dia nggak punya pekerjaan lain. Dia nggak punya penghasilan lain selain dari pemberi kerja kayak gitu. Nah, ini kalau kalian lihat poin-poinnya ini lebih sederhana daripada yang formulir sebelumnya. Jadi formulir sebelumnya itu dinamakan 1770. Kemudian ini adalah 1770S gitu. Ini untuk karyawan ya. Untuk hanya pemberinya dari penghasilannya hanya dari pemberi kerja. Nanti kalian mungkin akan dengar istilah 1770SS. Itu adalah surat pemberitahuan tahunan tentang pajak untuk karyawan yang penghasilannya di bawah PTKP kayak gitu. Jadi walaupun kalian penghasilan di bawah PTKP, kalau kalian punya NPWP itu kalian harus tetap lapor pajak. Nah, itu yang disebut dengan nanti itu namanya pakainya SPT 1770SS gitu. Saya pernah tahu karena kebetulan saya pernah penghasilan saya itu di bawah PTKP gitu. Nah, itu waktu e-filing itu saya baru tahu kalau ternyata saya pakai formulirnya itu 1770SS gitu. Seperti itu. Kita lanjut ya, sebentar. Itu yang 1770S.
saya akan sedikit perlihatkan. Ini lebih sederhana daripada SPT 1770. Oke, ini sederhana. Kita lihat bahwa ini ada beberapa poin yang dihapuskan. Maksudnya tidak ditampilkan kalau dibandingkan dengan di 1770, karena memang kalau kita jadi karyawan biasa itu poin bakalan kosong, makanya enggak dicantumkan seperti itu. Ini lebih sederhana. Kemudian lampirannya juga tidak sebanyak ketika kita kita memiliki pekerjaan bebas atau kita punya usaha seperti itu. Oke. Nah, kenapa saya tampilkan ini? Karena nanti ini format ini yang biasanya digunakan untuk menghitung. Walaupun kalian pakai Cortex, itu pelaporannya juga formatnya, template-nya mirip dengan ini gitu. Kalau kalian udah biasa bikin pasti loh kok isiannya sama gitu kayak ini. Jadi sebenarnya Cortex itu panduan pengisiannya atau template yang dia buat itu berdasarkan SPT tahunan ini gitu. Nah, ini yang berikutnya saya jelaskan tentang PTKP. Tadi kita kan belajar tentang PTKP. Nah, sampai sekarang PTKP di Indonesia masih di angka ini. Jadi kalau kalian misalnya ini tahunan ya, mohon diperhatikan bukan bulanan, ini tahunan. Jika penghasilan kalian setahun di bawah 54 juta, maka kalian itu tidak kena pajak. Gitu. Itu jika status kalian TK 0. Jika kalian sudah menikah, ingat ya, sudah menikah, dan ini hanya untuk ditanggung satu orang, jadi antara suami atau istri, maka ada pertambahan PTKP sebesar 4.500.000 seperti itu. Jadi kalau itu seperti itu 4.500.000. Kemudian tadi saya jelaskan ada status yang disebut K-I tanggungan kayak gitu. Nah, itu jika penghasilan istrinya digabung dengan penghasilan suami, ya, maksud saya itu NPWP-nya sama seperti yang saya jelaskan tadi, maka dapat tambahan 54 juta. Seperti itu. Kayak gitu. Dan setiap tambahan tanggungan itu dapat tambahan 4,5 juta. Jadi kalau misalnya kalian statusnya K3 gitu, maka kalian dapat 54 ditambah 4 kali 4,5 juta, tambah 18. Maka PTKP tertinggi itu jika statusnya K, bukan KI ya, itu 72 juta. Seperti itu. Dan tanggungan ini hanya maksimal 3 untuk setiap kepala keluarga seperti itu. Dan kalau anak sampai umur 22 tahun, kalau orang tua itu ada ketentuannya. Jadi orang tua itu nggak boleh punya penghasilan. Kayak gitu, baru boleh menjadi tanggungan. Seperti itu. Nah, ini yang tarifnya. Nah, ini tarif maksudnya bukan 54 kali, Bu. Berarti kan 54 kali 5%. Enggak. Kan saya tadi jelaskan, penghasilan itu dikurangi penghasilan tidak kena pajak, itu disebut penghasilan kena pajak. Maka yang dikenakan itu adalah selisihnya, sisanya. Jadi misalnya kalau penghasilan kalian 60 juta, kayak gitu, 65 juta, anggaplah penghasilan kalian 65 juta, kemudian status kalian TK 0, maka 65 juta dikurangi 54 juta. Maka kalian yang PKP kalian 11 juta. Nah, 11 juta inilah yang kena pajak. Dikali 5%, ya itu adalah pajak yang harus kalian bayarkan. Ingat ya, angka yang saya cantumkan ini setahun. Jadi bukan per bulan, ini setahun semua gitu. Ya 5% kali 11 itu berarti 55.000, maka pajak yang dikenakan ke kalian itu setahun 55.000. Jadi bukan dipotongnya bukan per bulan, tapi per tahun 55.000 seperti itu. Kemudian, Bu, terus kalau penghasilan saya misalnya 120 juta, Bu, berarti kan selisihnya itu kalau dikurangkan 54 juta, 120 juta kurang 54 juta, 66 juta. Berarti saya langsung kena 16%. Enggak, itu potongannya. Jadi, yang 0 sampai 60 kayak gitu, itu kena 5%.
Nah, jadi penghasilan kalian yang 0 sampai PKP kalian yang 0 sampai 60 itu kena 5%. Berapa itu? Berarti 3 juta ya, kayak gitu kan. Kemudian kan tadi ada kalian kan dapat tuh PKP-nya 64. Yang 4 juta kemana? Bukan 0 sampai 60 udah dikenakan tarif. Yang 4 juta itulah yang baru kena 15%. Gitu. Jadi itu pengenanya bertingkat. Makanya sistem pajak kita disebut progresif atau bertingkat seperti itu. Jadi bukan dihitung langsung bruto penghasilan PKP langsung dikenakan tarif, enggak, bertingkat perbagian seperti itu. Nah, terus kita sudah belajar tentang pengurang penghasilan ya tadi. Pengurang penghasilan salah satu tadi yang kita pelajari adalah zakat. Ada pengurang lagi, Bu, ada yang namanya biaya jabatan. Nah, biaya jabatan itu adalah pengurang khusus untuk pegawai tetap. Jadi kalau bukan pegawai tetap nggak dapat privilege atau kemewahan ini. Nah, besarannya berapa, Bu? Jadi 5% dari penghasilan bruto karyawan. Nah, itu akan dikenakan yang namanya itu dipotong 5% dan diakui sebagai biaya jabatan. Definisi biaya jabatan itu adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau enggak gitu. Jadi contoh nih, misalnya kalian punya gaji 4 juta, dapat tunjangan 1 juta, 5 juta kan. Nah, kemudian 5 juta itu anggaplah penghasilan bruto, dikurangi dari 5% penghasilan ini, maka 5%-nya itu 250.000. Maka penghasilan itu kalian yang dikenakan pajak tadi sebelum dikurangkan PTKP itu adalah 4.750.000. Kemudian itu kan per bulan dikalikan 12 berapa itu? Ya hampir 60, berarti kalian nggak kena pajak kayak gitu. Nah, seperti itu. 54 ya. Oh sorry, berarti berapa itu? Nah, itu kayak gitu lah. Nanti kita bantu hitung. Saya hanya terangkan aja. Gitu. Nah, kemudian karena kalian karyawan, nah PPh 21 itu tidak dibayarkan sendiri kecuali kalian wirausaha kayak gitu. Gitu. Wirausaha pun itu juga belum tentu dibayar sendiri seperti itu. Jadi biasanya hanya yang pemberi kerja. Jadi kalau misalnya nih kalian adalah karyawan, maka yang pemberi kerja itu yang memotong seperti itu. Kemudian kalau kalian misalnya pekerjaan bebas, tapi kalian dapat project dari pemerintah, maka yang motong itu ya pemegang kas. Kalian nggak akan motong uang sendiri gitu. Kemudian kalau kalian pensiunan, yang motong siapa? Penjamin dana pensiun. Kemudian kalau kalian melakukan usaha sendiri, baru kalian yang motong sendiri. Kemudian kalau kalian mengikuti kegiatan dan mendapatkan penghasilan dari kegiatan tersebut seperti seminar atau workshop, maka yang motong adalah penyelenggara kegiatan. Seperti itu. Oke, demikian penjelasan saya mengenai PPh 21. Untuk prakteknya akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Saya tutup untuk pertemuan ini. Terima kasih.